pun ada adegan dia ngasih obat gitu. Jadi setting ini bisa saja tidak lengkap, tidak harus dihadirkan semua. Kalau memang itu tidak perlu, tidak dibutuhkan, tetapi kamu bisa memainkannya dengan imajinasi, imajiner. Kalau misalnya kan tidak mesti hadir nih obat itu di lemari misalnya, ya. Kan nggak mesti kamu angkat lemari gitu, nggak mesti. Obat itu bisa saja di dalam meja atau di bufet. Nah ini gambarannya. Kita coba. Kira-kira kayak apa? Butuh. Kursinya kayak apa biasanya? Kursi sekolah semalam gitu. Kursi. Mejanya meja apa biasanya kemarin? Meja sekolah gitu. Meja kecil ya. Meja Pak. Nah, meja nanti besaran kan. Oke, saya belum tahu posisinya karena saya belum lihat kamu main. Saya belum baca naskah. Coba kamu sesuai yang selama ini dia. Nanti mungkin fokus saya selain ini kan mungkin tambahan materi aja. Fokusnya mungkin lebih ke perbedaan karakter tadi yang kita oleh Pak Sofwan. Sofwan ya? Setiawan. Setiawan nanti tentang bagaimana karakter. Oke, silakan. Aku tak mau. Aku tak mau melakukannya lagi. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semuanya pergi, sengaja menghindariku. Menganggap aku tak pantas untuk bergaul dengan mereka. Baju dan sepatu yang kukenakan tak sebanding dengan gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semulanya aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza semuanya menghilang. Mereka tidak mau bersahabat denganku lagi. Gelang ini. Apa artinya gelang persahabatan ini? Tak berguna. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak titip sudah I beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS. BPJS katamu. Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang tertunda atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit.
Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah yang seikhlasnya. Tapi lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Emak tak sanggup lagi untuk menjadi buruh cuci. Jadi emak lebih memilih untuk menjadi pemulung. Sampah yang dikumpulkan dijual dengan harga 3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajanan untukku. Terik matahari tidak melunturkan semangat emak. Emak ingin sekali Ai menjadi dokter. Karena menjadi dokter adalah cita-cita emak dari dulu. Ai, ingatlah, sesusah apapun hidup, kamu harus selalu bersyukur. Jangan pernah menyerah. Begitulah kata emak. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, dari mana aku mendapatkan handphone Android ini? Iya kan? Kenapa? Karena apa aku mulung? Iya. Ya sudah, aku akan menjelaskan bagaimana aku bisa mendapatkan handphone Android ini. Pada tanggal 17 Agustus, Pak RT memintaku untuk mengumpulkan teman-teman mengikuti lomba gerak jalan. Aku dipilih menjadi pelargu. Meski awalnya ragu, aku terus berusaha. Hingga aku bisa. Kalian mau lihat bagaimana aku menjadi pelargu? Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Kiri, kiri. Nah, kalian sudah percaya? Ayu, kamu hebat. Bagus sekali. Ini hadiah untuk kamu. Hehehe. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan dari mana aku bisa mendapatkan handphone Android ini? Aku mendapatkan ini sebagai hadiah dari Pak RT. Tidak! Jangan mendekat! Tidak! Kalian melihatnya, mata mereka memerah. Sampah-sampah ini akan mengubur kita semua. Aku harus mengolahnya. Ini, teman-temanku sudah datang. Teman-teman, mari masuk. Udah lupa. Oke. Teman-temanmu itu dihadirkan ya? Iya, masuk. Ramai. Berapa orang? Minum dulu lah. Oke. Masalahnya adalah kenikmatan rumah. Saya tidak tahu apakah pada waktu kamu pentas itu ritmenya kayak gini juga? Enggak. Enggak. Karena aku memang dia menjawab ini kan dalam konteks Ritme itu maksud saya apa ya? Ketukannya itu kamu terlalu cepat sehingga kamu nggak nikmat memainkan. Kalau kamu bisa menikmati adegan per adegan, kemudian dari adegan ke adegan berikutnya itu juga terlalu cepat, kamu pindah cepat sehingga belum nikmat ini kamu sudah pindah ke yang lain, belum nikmat ke yang lain, pindah ke yang lain. Saya tidak akan mengubah seluruhnya karena ini kan sudah berlalu. Yang paling penting kan ini evaluasinya.
ketika kamu masuk itu, kamu misalnya bawa keranjang nggak? Karung. Bawa karung kan misalnya. Dalam bayangan saya ya, saya nggak tahu kamu garapnya kemarin kayak apa. Gurunya siapa nih Pak? Yang garap? Pak Setia, enggak ya, bukan Bapak ya. Jadi bisa saja dia on stage atau dia dari luar. Bisa saja kamu bawa karung, masuk ke dalam dengan sangat lelah, itu masuk lelah. Teknik munculnya, ini ada salah satu teori dalam teknik muncul. Jadi orang mengetahui dulu ini siapa dia dengan sangat lelah. Pelan, nikmati saja. Kamu jatuhin, Pak, ketik lelah, itu bukan kayak tadi. Kalau tadi kamu milih di sini nggak apa-apa, ramping mundur di sini. Tadi kalimat apa? Aku tidak mau. Oke, berarti dia sudah bosan dengan pekerjaan itu, tidak mau lagi jadi pemulung. Ya. Bisa adegan awal itu bisa jadi menarik. Lihat kan Mbak keranjang ini mau keluarin sampah. Aku sudah tidak mau lagi. Itu teknik muncul yang baik. Oke, dibandingkan misalnya kamu tadi tiba-tiba begitu, oke, itu dengan efek tertentu, ada plastik, ada apa segala macam, artistiknya dapat, tata panggungnya dapat. Kalau itu mau dipentaskan, tapi naskahnya nanti beda. Itu salah satu yang menyiasat itu. Tadi kalau ada naskah yang sudah dari juknis belum keluar ya, nah itu dia. Kita bisa langsung ya, itu ya, salah satu saja. Kemudian yang saya bilang kenikmatan, kamu ngomong di awal tentang kamu tidak mau, setelah itu apa kalimat? Dia malu juga. Nah ya, itu emosi terus. Wah, acting aja. Aku tidak mau. Aku malu dengan teman-teman. Sikap tubuh kamu selalu sebaiknya enggak. Kamu selalu itu orang tua tuh biasanya seperti ini. Oh biasa aja. Biasa aja. Sikap tubuhnya selalu begini. Kamu ini enggak, tidak mesti gitu. Jadi jangan terlalu itu sikap tubuh. Nikmatannya setelah dia marah-marah tadi apa? Sahabatnya minta dari dia. Itu gelang. Momen gelang itu hidup kan? Waktu pentas kemarin hidup kan? Memang ada gelangnya? Enggak. Nah, itu kan bisa diadakan sebenarnya. Diadakan dan tadi obatnya nggak mesti bisa. Jadi ini cukup meja sama kursi aja. Obat itu bisa disakiti. Karena kamu akan, ya mak sudah aku beli. Ya kan dari luar dia sudah beli obat dan kamu nggak mesti mengimajinasikan kemari. Itu mau memangkas satu adegan yang sebetulnya tidak terlalu penting. Itu cukup. Oh ya mak, obat mak, mungkin diserahkan itu tadi. Bisa saja itu jadi adegan kecil yang menarik. Obat, nonton harus tahu obat bahwa emaknya sakit. Obatnya harus jelas. Oke. Marah. Setelah itu reda marahnya apa? Setelah reda. Sorry, saya lupa gelang tadi itu kalau diadakan, kamu harus tahu dulu penonton. Kamu tadi kan terlalu cepat. Kamu penonton belum sempat nikmati adegan satu adegan, penonton sudah disuguhi adegan yang lainnya, belum nikmat. Jadi kamu harus nikmat dulu. Tengok kan, apa kalimatnya? Apa artinya gelang persahabatan? Kamu tengok kan penonton. Apa artinya gelang persahabatan ini? Nanti aku sobek. Itu ada satu adegan lain lagi, keluar kartunya. Tuh jadi shock ini juga kan di penonton kan. Tuh kemudian setelah dia sedih apa lagi? Baru maknya manggil baru. Tadi udah bagus, misalnya kamu adegan begini kan, ini atau tadi gini, Pak, apa? Aini ya, panggilan. Aini. Tapi kamu terlalu cepat responnya. Misalnya kamu dari marah,
Aku tidak mau ya. Apa kalimat terakhir saya lupa? Kalimat terakhir apa? Aku tak berguna ya dan pasti. Aku tak berguna. Iya mak. Jangan. Mak cepat apa? Terlalu cepat. Nikmati dulu. Dua kali juga gak apa-apa dia manggil. Iya mak. Obat ya mak. Sekejap mak. Kalau itu Melayu. Bentar mak. Sekejap mak. Obat bisa serak nih mak. Terima. Tadi beli tadi mak. Dalam acting itu boleh ditambah. Tidak mesti sesuai dengan teks betul. Kadang dia kaku. Tambahi yang memang perlu penambahan ya, untuk mengelastisitaskan ini adegan. Jadi improv itu boleh. Iya boleh, boleh justru. Asal tidak melenceng dia. Nggak lari dari situ. Tidak lari dari cerita. Obat mungkin disaku atau dikasih atau enggak? Iya, ke kamar buat ngasih ke mama. Oke. Apa kalau tadi tidak ada keluar? Cuma kayak ke pintunya aja udah gitu. Itu juga penting kan nanti. Kalau pas kemarin gimana? Ya udah gitu dah. Misalnya sini ambil obat, terus jalan ke sana, sini taruh obat. Itu karena kesalahan-kesalahan. Jadi sudah asik mainnya terputus oleh satu adegan yang itu kok kayaknya enggak tergarap gitu. Misalnya kamu keluar sebentar juga nggak apa-apa. Keluar dari panggung ya. Masuk lagi dengan kalimat setelah itu apa? Cerita ke penonton kalau maknya lagi sakit. Ya kan. Keluar dari panggung. Sebentar mak, ini obatnya mak. Terus keluar. Emakku sedang sakit. Sudah lama dia sakit. Sekali dulu. Apa ceritanya? Aku belum sanggup membawanya ke dokter karena kami tidak punya uang. Apa? BPJS? BPJS. Kami tidak sanggup untuk membayar angsurannya. Kamu bisa dulu aja semua. Jadi main tidak mesti, itu namanya blocking. Jadi blocking itu harus diatur. Banyak penjelasannya. Saya S1 ini di teater banyak SKS, tapi oke lah, ini yang kasar-kasar. Blocking itu ada beberapa garis gitu kan. Tadi masuk, berhenti ngomong, emak saya sedang sakit. Penonton itu dia orang panggil, kasih tahu, oh emak sakit. Tadi kan soalnya penonton nggak tahu kalau emak sakit kan. Iya. Wah, nikmatin ya. Nah, orang akan ikut itu, akan ikuti, nggak bisa bayar. Kalau tadi kan kamu sibuk tuh, karena ini di awal sudah ada tegangan, di awal masuk ini, iya mak, ketukannya beda. Nah, emakku sedang sakit. Jadi main teater itu juga ini sama dengan baca puisi, main sama dengan main musik, kita pakai ritme, tempo gitu, pakai dinamika. Jadi penonton tuh juga topong terus pasti bosan, sesuatu yang stuck, yang apa pasti bosan. Tapi mainkan pelan, tim sedang. Setelah itu apa? Baru susternya jalan Ibran BPJS. Iya. Susternya ngomong apa ngomongnya? Ibran BPJS yang terindah kan. Suster. Jadi itu kalau akan memainkan tokoh suster berarti boleh berdiri. Setelah ada suster baru berdiri. Saya pernah ke rumah sakit. Susternya bilang begini. Untuk membedakan bahwa Aini yang duduk dan suster yang berdiri. Sebetulnya itu cara saja ya, salah satu cara. Ya bisa saja caranya yang lain. Misalnya kamu kalau duduk begini, susternya duduknya begini. Ini juga mengubah perspektif.
Kalau tadi duduk boleh berdiri. BPJS yang terlambat, bla 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 itu saya tidak hafal bla bla bla, itu akan didenda. Nah, karakter antara Aini yang sedih tadi akan berubah dengan suster yang menjelaskan. Apakah dia ketus atau tidak itu terserah pilihannya, karakternya tadi. Kita belum mengembangkan karakter susternya ini. Suster kan baru 30 tahun. Dia apakah suster yang susternya suster ya? Suster yang jutek, apakah suster yang cerewet? Nah itu pilihan. Itu BPJS itu kalau didenda nanti kau, kalau terlambat kau kena denda kau. Nah itu orang Batak bisa juga. Tadi kalau orang Jawa bisa, orang Jok, nek terlambat itu, nah aja kan gitu. Terus sedih lagi. Apa ngomong sih? Ya sudah orang susah berat. Nah, habis itu kamu adegan belum? Sejak bapak meninggal. Itu cerita sini kamu jalan, ini blocking. Jadi titik-titiknya nggak sembarangan. Itu mungkin kamu kenanya di provinsi. Titik-titik gitu, di sini satu titik, dua titik, di sini, kemudian ke depan. Itu diatur ya. Ngomong dulu, jangan ngomong sambil jalan. Itu akan tidak fokus. Kecuali adegan-adegan tertentu. Oke, mau jalan. Nah, sini juga bisa. Selama ini ayahku, ini bisa jadi properti. Jadi properti ini dihidupkan. Selama ini ayahnya udah meninggal. Udah. Ayahku sudah meninggal. Ceritakan bla pegang ini, di sini jelaskan kepada penonton, ekspresikan itu penonton lebih dekat. Sini lagi, kan penonton banyak nih. Jadi blockingnya habis itu Baru dia ngambil handphone buat tunjukkan. handphone itu di saku aja. Tadi kamu nyariin di mana? Dari ke sana, kayak misal dalam tas. Gitu. Itu tasnya mungkin di sini aja pas kamu bawa itu. Jadi jangan mempersulit adegan. Pokoknya jangan ada ribet-ribet yang nggak penting. Juga cukup satu meja, ada kursi, ada HP, mungkin di saku. Atau HP-nya hidup. Itu apa sih, kenapa dia cerita HP tadi? Waktu itu lagi nampak, soalnya kan dia Iya. juga menonton, dia dapat HP gitu kan. Terus dia bilang, kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku bisa dapat info ini, Iya. kenapa karena aku pembunuh, kata dia gitu. Lalu dia ceritain kenapa. Artinya dia harus ada motivasi yang kuat kan? Setiap adegan. Kalau HP itu misalnya berdering, misalnya ring, iya ambil misalnya, halo, iya, siapa nama temanmu lah? Ya tugasnya belum selesai, gini. Itu tambahan adegan kecil, tapi perlihatkan. Apa? Kalian bertanya kenapa saya punya HP, padahal saya orang miskin. Ya, ini hadiah dari Pak RT. Waktu itu aku pernah ikut lomba. Nah ini kemudian. Jadi semangat dia untuk berkompetisi, untuk seperti orang lain kehidupan. Tadi antara sedih, gembira, marah. Itu monolog susahnya. Dia karakternya macam-macam. Karena sedih kan. Ceritakan Pak RT tadi juga, kamu ada adegan melinting-melinting ini. Ada kayak pegang Kumis. Iya, itu adegan yang klise lah. Sebenarnya tidak pakai seperti itu. Karena tidak memunculkan efek lucu kan sebetulnya. Yang kamu ingin munculkan efek apanya gitu? efek laki-lakinya gitu. Bisa Ah. gitu ya. Ya, itu biasanya kalau gitu tuh, biasanya preman. Oh, ini tuh preman. Wah, kalian ini bagaimana? Kalau itu preman biasanya, tapi kalau PRT ya biasa saja. Oh ya, terima kasih. Hebat kamu. Terus tadi karakter siapa lagi? Itu apa? Oh, ada tadi adegan yang tertinggal itu pas dia tiba-tiba kayak ada notifikasi, terus dia buka berita kayak banyak sampah gitu. Sampah menyebabkan dan gitu. Baru dia kayak adegan kayak dramatis gitu, dia ditimbun sama sampah-sampah. Baru dia nanti ngeliat kayak ada dua orang matanya merah, terus dia takut, makanya tadi kan mundur-mundur gitu. Ya itu mundur tadi kan saya enggak dapat tuh motivasinya apa kan? Kok takut nih tiba-tiba, kenapa? Takut apa nih?
ada hantu tapi nggak ada. Oke. Ya, tiba-tiba takut. Ah, iya kan? Nggak ada Ini motivasinya ada. Dia harus ada motivasi. Itu menarik kalau tadi sampahnya memang seperti itu kita bongkar tadi. Bongkar satu goni besar, bongkar sini seolah-olah dari situlah muncul. Jangan bertengkar kayaknya kamu ngomongnya. Jangan mendekat. bertengkar. Hah? Jangan mendekat. Oh jangan mendekat. Oh iya. Itu salah satu lagi yang menurut saya ingat. Kata-kata yang keluar itu sebaiknya memang artikulasinya jelas dan jangan terlalu cepat. Tadi terlalu cepat. Kurang kenikmatan. Kalau kamu menikmati satu adegan per adegan memang mungkin latihan kurang lama ya. Lebih lama lebih baik. Ketakutan itu tadi yang muncul dari sampah itu bisa eksplorasi sebenarnya. Bisa adegan yang agak surrealis gitu. Simbolik gitu kan. Sampah itu mungkin menakutkan atau psikologisnya mungkin si Aing menganggap sampah itu. Iya, menuju ke situ loh maksudnya kan? Iya kan? Kita kok kayak jadi. Iya. Ya itu kira-kira ada pertanyaan enggak? Kurang dapat buat meranin orang itu. Kurang menikmati adegan. Ya itu vokalnya Pak. Perubahan vokal. Dan vokal yang benar itu apakah produksinya itu apakah harus buat kayak Iya. ini atau biasa aja? Ya. Vokal kamu sebetulnya sudah bisa ya. Cuma kalau dia dipanggungkan di atas panggung yang lebih besar itu bisa tidak sampai. Nah, karena provinsi besar banget. Itu dia. Makanya dia teriak-teriak. Di hotel apa kan? Dan dia nggak boleh teriak. Nggak pakai mic ya? Nggak boleh Karena pakai. dia kecil, tapi jauh. Taruh gitu aja. Itu benar. Makanya saya akan mau bilang Jadi ini jauh gitu. kalau Jauh kamu pentas hotel. di panggung yang besar kamu kena. Nggak terdengar kayaknya. Tapi Kita karena ini kayak kecil, dulu ya agak dengar jauh. aja. Dulu agak jauh di tengah-tengah itu kan. Dulu dirinya mungkin. Iya. Harus ngetes power kita kan. Betul. Makanya itu nggak akan tercapai kalau kamu nggak nikmat. Misalnya ngomong, Sebenarnya. iya, kami orang miskin. Satu, saya cuma tinggal sama ibu. Bapak sudah lama meninggal. Satu, saya tinggal sama ibu sudah lama meninggal. Ada heboh apa? Ada heboh aja di sini sendiri itu. Jadi ini aku ngomong apa sih gitu kan penonton. Saya pelan-pelan nih mah. Ngobrol. BPJS. BPJS kami tidak sanggup. Makan saja susah. Bagaimana mungkin? Tadi kalau vokal itu. Bagaimana mungkin kami bisa hidup saja susah, makan saja susah. Kalau teriak kan, makan saja susah. Bagaimana kak? Itu teriak-teriak. Itu enggak apa. Hidup saja susah. Bagaimana kami bisa bayar BPJS? Kalau Pak RT tadi kan juga vokalnya besar.